Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'mati tauhid wal ma'rifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi amarna bit taqwa wal ibadah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, alladzi amarna bil a'malis shalihah wa nahana 'anil a'malis sayyi'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil ummah wa sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihil mutamassikina bil kitabi was sunnah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza ra'aitumur rajula yulazimul masajid falyashhadu bil iman. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Janabal ulama wal qurama, para alim, para ulama, pemangku masjid, pemangku musola, bapak yai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, akhoso khususon panjenenganipun Bapak Kiai Kusnandar ingkang tansah kawula ta'zimi, kawula ajeng-ajeng barokah pantunganipun, mugi-mugi tansah dipun tambah kemuliaanipun dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Bapak Camat, Bapak Asep Kuncoro, Bapak Lurah, Bapak Mulyanto yang kami taati, kami hormati. Kalau kita punya lurah Pak, seneng ngaji, seneng ibadah, seneng sedekah, nek maju maning dipilih nggih. Pesen kula yen dereng wafat aja dikubur. Sedaya sesepuh ini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama ridhonya, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allahu Jalla Jalaluh, Allah yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, Allah yang maha ghafur, yang kepadanya kita harus senantiasa bersyukur supaya hidup kita makmur, misuwur, kata sedulur, makmur, jibar-jibur, tetep-tetep katura hajo. Ampun ngatos kufur, sebab tiang menawi kufur kepenginnya dadi wong dhuwur, yen dadi wong dhuwur senenge padha tawur, ngalor ngidul, akhirnya Gusti Allah ngirim banjir lumpur, contohnya ning Jawa. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, kemampuan, kesempatan saged sarang-sarang makam manunggal dados setunggal dalam rangka tasyakuran masjid baru. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini perjumpaan yang dirahmati Allah, perjumpaan yang akan membawa manfaat, maslahah, barokah, sa'adah, wassalamah fid dini wad dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Niki majlis sing sae nggih. Napa bahasa Jawa saged mriki? Oh. Kumpul kali tiang-tiang sae, alhamdulillah. Para yai nggih rawuh, yai niku piantun sing sae pengajian niku acara sing
sae sing kumpul tiang-tiang sing sae kangge ngudungi ilmu ingkang sae supados ibadah kula dados ibadah ingkang sae supados pecah makek pecah ingkang husnul khotimah pecah ingkang sae sing mlebu swarga panggonan ingkang sae nggih sae Pak nggih sae Bu mangkat marang kuburan saya kabeh. Salawatun salam kita terkunjung dumateng junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya nabi yang sanggup memberi syafaat, tidak pandang pejabat, tidak pandang rakyat, tidak pandang kaya, tidak pandang melarat, tidak pandang lemah, tidak pandang kuat, asal suka bersolawat, mau menjauhi maksiat, taat terhadap ajaran Muhammad, wa insyaallah berhak mendapat syafaat kelak yaumil kiamat. Allahumma ij'alna minhum, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kados mboten perlu kenalan nggih. Pun kenal kabeh, Mbok. Zaman Pak Lurah niki peresmian nggih. Kula kan ndongari teng mriku. Berarti kan pun kenal nggih. Kenal ampun ngaten ini ngali teng TV, Mbok. Bareng nggih. Pancen urung tau mlebu TV sih. Wingi Ramadan ajeng dulu botakan TV mboten merjuang. Ora nyukup. Nggih, Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, niki wektalipun sampun sonten. Biasanya asar jam pinten mriki, Pak? Jam 3. Jam 3:04. Oke, niki ampun sampai melangkahi waktu nggih, mangke dielingaken mbok kelalen. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang harus bangun masjid? Kenapa orang ini harus melaksanakan sholat? Kenapa manusia harus membaca Al-Quran? Kenapa manusia harus berzikir, bersedekah dan beramal? Kenapa? Karena supaya manusia itu mendapatkan keselamatan. Apalah artinya kita punya jabatan tinggi kalau hidupnya nggak selamat? Apalah artinya punya rumah gedung bertingkat megah kalau kita tidak selamat? Apalah artinya kita punya istri cantik dan deblong tapi celaka? Betul? Maka keselamatan ini penting. Yang terpenting dalam kehidupan manusia itu selamat. Gini apa nggih? Nah, keselamatan iki ngendikane guru kula dalane mung 3 perkara. Berapa, Bu? Ditulis muter buku mboten? Santri tulen ngaji ora lho buku. Metu kelalen. Mane sing ngaji kula mriko ngobrol dawak. Sing ora ngobrol ngantuk. Sing ora ngantuk ngorok. Sing ora ngorok ngiler. Yo wis bablas. Ilmu nek ngaji apa mau yuk lah biasa. Jadi dalam keselamatan ini 3 perkara Pak Bu. Siji tekan, loro tekun, telu tekan. Diapalakan Bu? Siji loro telu tekan. Itu maksudnya bahwa hidup kita ini harus punya pedoman, penunjuk jalan. Sing nuduhaken di halal, di sing haram, di bojokun, di bojone tanggane, ki ilmu. Agar sudah ilmu terus tekun pun ditekuni, istiqomah senantiasa sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Agar mesti tekuni istiqomah bakal tekan keselamatan dugi swarga, kepenak selawase, bunga selawase, seneng selawase. Mula wong urip kowe kudu sregep ngaos belajar bahasa, sregep ngaji ya kenal udah baik. Eling sira manungsa kabeh bae sing sregep ngaji, pumpung durung katekanan malaikat jurupati. Monggo selawatan Bapak. Salatullah salatullah
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia yang pasti selamat, pasti mlebu swarga, pasti ditresnani Allah menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pun prisok swarga, Bu. Pun ngertos sinten sejatine tiyang sing selamat. Kanjeng Nabi pun ngertos siapa orang yang pasti celaka. Kanjeng Nabi tahu. Maka kita diarahkan oleh Rasulullah, dinasihati oleh Rasulullah, urip nang donya iki ojo sekarepe dhewe, ojo sekepenake wudele. Kanjeng Nabi dawuh, kun fid dunya ka'annaka dhaifan. Hiduplah kamu di dunia seakan-akan kamu ini tamu. Pernah mertamu, Bu? Pernah jadi tamu, Pak nggih? Ternyata dalam kita bertamu ada beberapa pelajaran yang mesti kita petik sebagai kehidupan sehari-hari. Pertama, ketika kita bertamu, yang kita tempati bukan rumah kita sendiri. Gini Pak nggih? Kulo turun ngene Pak Rasto. Gitu li omahku, Pak. Sing bangun nyong. Kira-kira Pak Rasto jengkel mboten? Di wong edan apa? Teka-teka ngaku-ngaku omahe. Gitu oke. Yang kedua, ketika kita bertamu, sifatnya sebentar. Orang bertamu itu paling lama 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari 3 malam bukan tamu lagi, namanya mukimin. Kalau lebih 40 hari namanya mustautin. Jadi ketika kita bertamu, waktunya sebentar. Yang ketiga, ketika kita bertamu, disuguh apa saja harus mau. Jangan protes. Disuguh wedang bening, alhamdulillah. Boro-boro bening, pemaning susu kosong. Ya Bu ya, Bu ya. Ketika disuguh apa saja jangan protes, nerima. Yang keempat, ketika kita bertamu harus sopan santun, harus adab tata krama. Yang kelima, ketika kita bertamu disuruh apa saja sama tuan rumah harus nurut. Yang keenam, ingat bahwa sebentar lagi kita akan pulang ke rumah kita sendiri. Paham Bu? Inilah yang akan kita bahas Pak. Jadi kalau kita hidup di dunia ini seperti tamu, insya Allah selamat Pak. Bahkan akan sampai ke puncaknya yaitu surga. Yang pertama, ketika kita bertamu bukan rumah kita sendiri. Makanya kita di dunia jangan mengaku-ngaku ini rumahku, ini istriku, ini sawahku, ini tokoku, ini kantorku. Allah akan murka. Karena Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Manusia tidak punya apa-apa. Kanjeng Nabi dawuh, ad-dunya darun la darolah wa malun la malalah. Dunia ini rumahnya orang yang tidak punya rumah dan desanya orang yang tidak punya desa. Hartanya orang yang tidak punya harta. Semua itu hanya titipan. Maka jangan ngaku-ngaku. Ana Ibu Tunem, Ibu Tuyem niku penjual telur, pedagang ndok. Pedagang ndok arep mangkat maring pasar beto krendeng. Ditakoni teng Pak Kiai, Bu Tuyem ajeng tindak pundi? Ajeng teng peken Pak. Ngapa sih dodolan ndok? Nggih, matur suwun. Boten nyuwun Pak, boten saestu niki. Mung biasane nggih. Nggih. Bu Tuyem mangkat maring pasar dodolan ndok. Ditakoni Pak Kiai, Bu Tuyem arep maring pasar dodolan apa? Ndok. Ndoke sapa? Ndokku. Barang ditiliki ndoke bebek mau ngaku-ngaku. Artinya kulo jadi nggak boleh ngaku-ngaku. Ini rumahku, ini istriku, ini mobilku, ini kantorku. Dan kalau kita ada pengakuan seperti itu akan menjadikan penyakit hati. Ketika kita punya mobil baru, bagus, mahal, maka kan tinggi hati. Wah, orang di sini kaya, yang paling kaya itu saya. Nggak ada orang mampu beli mobil seperti ini. Jadi tinggi hati,
sombong. Kalau melihat mobil tetangga lebih bagus akan iri hati. Wah, mobil dia kok lebih bagus, masa saya kalah? Akhirnya iri hati. Begitu mobilnya hilang akan sakit penyakit hati, Pak. Maka kita tidak boleh mengaku-ngaku seperti itu. Dan Allah akan memurkai kita kalau kita mengaku semua titipannya Allah. Punya istri cantik, begitu mati lewatkan, itu kepunyaan. Punya anak lagi manja-manjanya, lagi lucu-lucunya diambil sama Allah, relakan, itu kepunyaan. Jadi nggak perlu kita nangis macam-macam, nggak usah mengelung-elung meronta-ronta, menjerit-jerit, itu semua kepunyaan. Tuh, bertamu. Yang kedua, ketika kita bertamu disuguh waktunya sebentar. Begitu kita hidup di dunia, Pak, waktu kita sebentar saja. Rasulullah bersabda, likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati baina sittin wa sab'ina sana. Segala sesuatu ada masa panennya, dan panen umatku adalah kisaran antara 60-70 tahun. Datang dari sekitar 70 tahun siap dipanen, dipejai, dipateni, dicabut nyawanya teng malaikat Israel. Siap dipanen dari Bu. Apa mana sing wis umur swidak 70 tahun wis perubahane kathah. Napa nggih? Dihitungkan rambut, Bu, jenengan ketutaken ang nggih. Rambut wis ora ireng bareng. Rambut wis ora sirah sering meripat wis mulai blur, kupinge ora mir, krungu pengajian nang ndi ora mud, mangan apa ora nyam, tangannya kelapa apa ora ken, gulune sering ceng, gegere sering nyang, pistole wis ora len. Ya sikile sering kemeng gak turu ngereng-ngereng kok si senenge WA-an, bae Facebookan, bae maksiatan, bae terus. Astaghfirullahaladzim. Hanya barang Pak Guru, astaghfirullahaladzim. Ditambahi, ayo nggih. Astaghfirullahaladzim. Kebangetan banget wis tua. Orang ngerasa tua. Tidak nggih? Ngerti deleng wajahnya mulai celong, meripat mulai pilong, kuping pada budong, kumpine pipine pada kempong, untune pada kempong, tangannya pada pentrong, sikile pada cengkrong, kotanya kayak jangkong, anggar mlaku senggoyang-senggoyong. Lah kaya niku ora rumangsa kon mari masjid bebeh, kon salat bebeh kan dadi apa? Kenapa nggih? Dieling-eling sebentar kita di dunia, Pak. Apa gelem kita umurnya 200 tahun baru mboten? Mau nggak kita umurnya 200 tahun, Pak Bu? Mau nggak? Berarti pengen mati. Jangankan 200 tahun, Pak. Kulo niki dereng 50 tahun rasane warna-warna. Kadang mumet, lara untu, puyeng, cengkonge. Warna-warna rasane. Gila apa nggih? Apa meneh 200 tahun kalau domai putune dina-dina. Lah yen nyuwun sewu pipis teng panggonane bae kok putune jengkel. Gila apa nggih? Ngono aja bocah-bocah cilik kok jadi ulang tahunnya panjang umurnya, panjang temenan rekasa. Temenan iku. Mula njaluk umur sing baro kakak go ibadah. Wahai sedulur sing sapa bae yen panjang umur akeh sudane putih rambute lamur mripate budhek kupinge ompong untune kriput kulite lemes lakune manggo astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya
Yang ketiga, ketika kita bertamu disuguh apa saja ndak boleh begitu hidup kita di dunia. Dikasih istri gemuk, alhamdulillah. Bojoku lemu, ora mawi ngempane sate. Nggih. Diwai bojo gering, alhamdulillah. Ditumpakna motor bane ora cepet gundul. Ibu nggih. Dikasih istri cewek, Pak. Alhamdulillah, orang mawi tuku TV, wis berisik. Mali ora wani mlebu. Bojone cewek sih. Kenapa nggih? Artinya ketika kita dikasih apa saja sama Allah harus ridho. Wardo bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Terimalah pemberian dari Allah maka kamu akan jadi orang yang terkaya. Jadi wong sugih kuwi wong sing nrima ing pandume Gusti Allah. Diwai mripat loro alhamdulillah aja protes mripate siji maning Gusti patuk. Dajal kok patut mboten? Pantas nggak? Nggak pantas, masa orang matanya 3 itu karena nggak nerima. Dikasih telinga 2 minta 1 lagi, Gusti telinga saya kasih di belakang. Pantas nggak? Nggak pantas. Begitupun Allah berikan kepada kita selalu yang pantas. Diberikan istri itu yang pantas, diberikan harta sekian itu yang paling pantas. Setiap kita ada ukurannya masing-masing. Sandal ukurannya 30, galuk sing ukuran 40. Angel boten dinggo. Lobok mbok, barang-barang lobok penak boten dinggo. Sandal lobok kepenak boten. Kalau masjidnya lobok saya boten. Masjidnya lobok alangkah sini nggoni saya boten. Boten saya mbok. Bojo lobok saya boten. Boten sa perkara-perkara sing lobok boten saya. Wong nek ora nrimo pemberian Allah, tidak mau terima atas pemberian Allah justru akan menjadi kecelakaan. Na'udzubillahi min. Mula wong urip kudu nrimo apa saja pemberian Allah, enggak usah kita melihat tetangga. Tetanggane mbene umama wingi, mbene bojo wingi dene umama wis gedhong wae demen dhewek asih kaya piye, Pak? Kaya mobile anyar dhewek kaya piye, Pak? Kaya piye mbanding-banding iki urip ora bakal kepenak. Stres nggih. Stres mboten? Dan iki mula kepengin kebanyakan orang nggih angger terlalu mikir, iri, drengki, meri maring tanggane nek penyakitnya loro nek ora stroke ya stres. Lah makane para ulama ngendika bahwa ada 3 perkara sing merekna urip stres, Bu. Siji seneng kredit, loro seneng arisan, telu seneng utang. Iya, Pak. Belum punya mobil, usaha kepengen punya kredit akhirnya. Begitu mobil kreditan ditumpakin ini pengkolan diri, mau ini kredit. Mau nggak senang kredit kan bisa terjadi panasnya srengenge, ora sepira timbang panasnya bulan. Artinya mau nggak senang kredit, senang arisan, senang utang, gue bisa terjadi bulan lebih panas timbang srengenge. Kalau setengah bulannya, mut, turun ada gane. Kenapa nggih? Bulan ini kulo pesen nang ibu-ibu nggih. Dan bapak kayak uripe tentrem, ojo seneng kredit, ojo seneng ngutang, ojo seneng aris, mesti tentrem. Temenane kok. Tapi Pak sing jenenge ibu pancen luar biasa, Pak. Punya keistimewaan luar biasa sih ibu Pak. Siji jenenge wong wadon kuwi bisa nguripi barang mati. Maksudnya kompor, Pak. Bukan mati diuripi. Sing nomor loro pandangan ibu iki tembus pandang, Pak. Wong lanang dari duit nang ndi bisa kemenangan. Ya enggak? Lah sing nomor 3 ibu itu pemberani, Pak. Berani nawar, berani ngutang. Di mana-mana itu. Makanya agar gitu hidup kita diterima, tentrem, ayem, adem, tinggalkan kreditan, tinggalkan utangan, tinggalkan arisan. Insya Allah dari wong sing nrimo. Wong kredit mesti orang terima. Wong seneng arisan mesti wong sing ora nrima. Makanya terjadi stres. Gila apa nggih? Niku makanya kon nrimo sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran
Sing nomor sekawan. Yang nomor 4, ketika kita bertamu harus punya adab, tata krama, sopan. Hidup di dunia ini jangan semaunya sendiri, harus punya adab. Cara minum lenggah, mangke tangan-tangan, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Ini sunnah Rasul, Bu. Jerengan dikane para habaib, wong nek nunjuke cara Rasulullah dengan duduk tangan kanan dan 3 kali bismillah, alhamdulillah, bismillah. Jangan langsung belak-belak kayak ini, Bu. 3 kali, maka itu akan memberikan faedah, 3 faedah. Pertama, akan membersihkan darah kotor yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua, akan membersihkan daging-daging kotor yang ada dalam tubuh kita. Dan yang ketiga, akan membersihkan tulang belulang kita, sehingga tulang kita akan menjadi kuat dan sehat. Jadi nggak ada dokter bisa nyuci darah, nggak ada. Yang bisa nyuci darah itu minum cara sunnah. Dokter itu bisa cuma ganti darah aja itu mah. Yang bisa mencuci darah adalah hidup cara sunnah, minum cara sunnah, lebu masjid sunnah, kaki kanan baca doa Allahumma firli waftahli abwaaba rahmatik. Loh sikil kiwa nang apa? Mboten adab niku. Sikil tangan mlebu baca doa umpama kok dicabut nyawane njeblage mari jero masjid. Mati di dalam masjid, mati husnul khotimah. Mlebu WC kok kaki kiri dulu. Kenapa? Karena ada keistimewaan. Kalau dia dicabut nyawanya lagi masuk WC, kaki kiri dulu, ya. Nanti jeblage jabane WC di luar WC. Kalau mati dalam WC, mati yang buruk. Naudzubillahi min. Kayak niku Pak Bu, arep kumpul bojo yang gua ada. Macam ketepuk. Jadi bocahnya kayak jarang. Jadi bocah brutal dalam kamar masjid balik nyolong seranggal. Nah, maka harus adab tata krama diutamakan dalam hidup kita di dunia, beradab kepada Allah. Sing nomor 5, wong bertamu ki kudu manut perintahe tuan rumah. Tamu lenggah tengah jeng, lho kok malah maring kamar. Kok ora sopan nggih? Ora manut. Nah, hidup kita di dunia harus manut, nurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan segala macam fasilitas, kita disuruh mengikuti, nurut, tunduk, patuh terhadap perintah Allah. Hayya 'alas shalah. Berarti kan ngapa? Disuruh lah kok malah ngangkat pacul. Maring dhisik kan sanadan kok ngangkat pacul. Maring sawah. Lha sanadan kan. Lho men sanadan kuwi ndek kiai nang kiai udu kok. Berarti tidak nurut dawuh Allah. Ketika datang perintah Allah, tinggalkan urusan yang lain. Nek wong niku kon aja rasan-rasan. Ini kan larange Gusti Allah nggih, Bu. Gusti Allah ngelarang ojo seneng rasan-rasan. Jenengan senenge rasan-rasan berarti ngelawan perintah Gusti. Seneng banget sini ibu kan rasan-rasan Pak. Tumane gede-gede. Barang dipletres akeh getihe. Sing petan karo ngrasani tanggane ra rumangsa tambah dosane. Iki piye wong tuwa rabi bae senengane wong tuwa ora duwe iman, saben dina senenge mung rasan-rasan, besok mati dibendu dening pangeran. Naudzubillahi min. Larangan rasan-rasan tinggalkan. Begitu datang perintah Allah kerjakan. Makanya sholat niku penting, ojo sing penting. Benten boten Bu? Sholat niku penting, ojo sing penting sholat. Beda nggak? Ayo bareng-bareng Bu. Sholat itu penting, jangan yang penting. Kenapa sholat itu penting? Sebab sholat itu wadahnya seluruh amal. Sholat menjadi kepala seluruh amal. Kalau ada orang potong kakinya masih ada harapan hidup.
Kalau ada orang potong tangannya masih ada harapan hidup. Tapi kalau orang dipotong kepalanya pasti. Artinya sholat itu penting banget Bu. Ibarat 5 jari kayak niki Bu. Genyak kayak niki kan kenceng nggih. Niki rukun Islam. Haji niku nek mampu. Kalau ndak mampu boleh ndak haji. Gini nggih. Tapi miskin kepengen haji saged Pak. Berangkat subuh ke masjid, pulang isra. Sampai terbit matahari baru pulang, ini dapat pahala haji sempurna sampai 3 kali. Ini hajinya orang miskin bisa diganti. Lah puasa, ini kan puasa nih. Puasa nek ora mampu wis kadung tua renta mriangan bae diganti lawan bayar fidyah. Berarti boleh ditinggal. Zakat itu bagi yang mampu, yang punya harta sampai 1 nisab keluarkan zakatnya. Wis duwe harta sugih kok ndak mau zakat, maka ini seperti orang beli ayam dengan uangnya sendiri sampai rumah disembelih dengan baca bismillah, dicabutin bulunya langsung digoreng sama tembeleknya. Jadi penyakit nggak? Penyakit, maka yang kaya harus zakat. Tapi naik mampu, kalau ndak mampu boleh nggak zakat? Wong tidak mampu. Sholat dengan syahadat ini ndak bisa terpisah. Ketika jenengan sudah syahadat, ketika menjadi dalam pernikahan sudah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kok tidak sholat, berarti ini dilepas sholatnya. Ketika ini dilepas maka akan jatuh. Jatuhnya manusia tidak sholat akan ke neraka, susah selamanya, celaka selamanya, akan teriak-teriak selamanya, minta tolong, tidak ada yang bisa nolong. Na'udzubillahi min. Makanya sholat itu penting, jangan yang penting. Bagaimana sholat kita bisa diterima? Sholat ikut cara Rasulullah, berjamaah. Masjidnya ketinggalan betul. Masjidnya saya bagus, masya Allah, ini masjid Bu, bentuk dunia tapi bukan dunia. Makanya dilarang bicara dunia dalam masjid. Orang bicara dunia, bisnis dalam masjid, maka akan terhapus amalnya sebanyak 40 hari. Na'udzubillahi min. Dan masjid ini akan menjadi kendaraan kita nanti di akhirat. Kanjeng Nabi ngendika, yu'ta bil masajidi yaumal qiyamati ka amsalis safanil mukallalati bidururi falyaquti fatasfau ilaiha. Nanti akan datang di hari kiamat masjid-masjid yang ada di dunia akan dijadikan perahu yang dilapisi emas intan berlian untuk menghantarkan orang-orang yang suka memurkanya menuju surga tanpa melintasi siratal mustaqim. Alhamdulillah. Maka dikatakan masjid, mimnya artinya maghfiratun. Orang yang mau ke masjid baru saat dari rumah mau melangkahkan kakinya sudah diampunkan dosanya. Setindak ditulis kebaikan, setindak lagi diangkat derajatnya. Semakin jauh rumah kita dari masjid akan semakin banyak berontok-rontok dosa-dosa kita di jalan. Begitu masuk masjid kita baca doa Allahumma firli waftahli abwaaba rahmatik, diampunkan dosa-dosa kita, dibukakan rahmat Allah. Maka maghfiratun sinnya niku bermakna sakinatun. Orang yang masuk masjid akan diberikan ketenangan jiwa. Makanya orang masjid mau ngantuk kepenak. Gila bang nggih. Wong susah gelisah niku mlebu masjid. Niat itikaf, niat zikir. Enak ngantuk. Kalau orang udah ngantuk tuh nggak ingat apa-apa, boro-boro ingat utang. Dan ditawarin apa aja mau orang ngantuk itu. Bu, harap maem. Duit mau duit Bu. Telepon sih telepon. Mau aja itu orang ngantuk Pak. Maka ngantuk ini masya Allah nikmat Bu. Nek manungsa ora dikasih ngantuk, supir-supir tahu-tahu tidur tabrakan kecelakaan di mana-mana. Maka Allah murah diberikan rasa ngantuk pada manusia. Ini apa nggih? Orang masuk masjid akan diberikan sakinah Pak, ketenangan jiwa. Kemudian jimnya jawalatun bermakna kendaraan. Orang yang masuk masjid akan punya kendaraan nanti di akhirat. Besok ada orang bingung pada akhirat Pak. Ini ada keneknya surga. Orang bingung linglung, apa sih kendaraan saya ini? Kayaknya bukan nih. Dia bingung kendaraannya ketika di dunia nggak mau masuk masjid. Gimana Bang? Tapi kalau orang yang biasa ke masjid, biasa sholat berjamaah, biasa sholawatan, biasa berjanjian, biasa zikir bersama, maka nanti di akhirat dia akan masuk dalam kendaraan tersebut tanpa melintasi siratal mustaqim sampai ke surga. Alhamdulillah. Kemudian dalnya dalang ala khairin. Orang yang masuk masjid akan diberikan jalan-jalan kebaikan. Karena dalam masjid ada pengajian, dalam masjid ada tausiah, di dalam masjid ada bacaan Alkitab, bacaan macam-macam pelajaran sehingga orang itu dikasih
petunjuk jalan kebaikan. Tapi kalau orang itu malas ke masjid, tidak mau ke masjid, masjidnya kosong, tidak ada yang ngisi, maka yang datang adalah murka Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Inilah ahammu bi ahlil ardi adaban." Kata Allah, aku ini gergeten Pak, udah kepengin sekali mengirim musibah bencana, baik berupa banjir bandang, angin topan, angin puting beliung, tsunami. Ketika apa? Ketika masjidnya kosong. Allah sudah gergetan sekali Pak. Tapi kata Allah, idza nadartu ila ummari buyuti, ketika aku melihat ada orang yang memakmurkan rumah-rumahku, kata Allah, ada orang yang mau datang ke masjid, berzikir, sholat jamaah, berdakwah, tausiah dalam masjid, ini yang meredam murka Allah. Yang kedua, wa ilal mutahabbina fi, ketika aku melihat ada orang yang berkasih sayang semata-mata karena aku, hidupnya rukun, damai, sejahtera, tidak ada permusuhan, tidak ada cacian, tidak ada makian, ini juga meredam murka. Yang ketiga, wa ilal mustaghfirina bil ashar, ketika aku ada lihat orang yang beristighfar di waktu sahur, malam-malam, jam 3 malam, jam 2 malam dia bangun sholat tahajud, mohon ampun kepada Allah, mohon hidayah kepada Allah, ini juga meredam murka. Jadi untuk menghindari bencana, 3 perkara. Pertama, makmurkan masjid. Yang kedua, berkasih sayang semata-mata karena Allah. Yang ketiga, jangan bermusuhan. Kemudian banyak istighfar di waktu sahur. Insya Allah Bu nggih, masjidnya dimakmurkan Pak nggih. Pak, masjid ini Masya Allah sekarang banyak orang berlomba-lomba bangun masjid, tapi isinya kosong. Masya Allah. Padahal seluruh nabi ahli masjid, seluruh rasul ahli masjid, seluruh wali-wali Allah ahli masjid, seluruh orang soleh ahli masjid. Bagaimana kita akan menjadi orang yang soleh kalau tidak merupakan masjid? Ini ada orang ngaku takwa, ngaku hebat, bisa terbang tapi nggak suka ke masjid, bohong itu Pak. Bukan wali itu namanya, tuanan gili. Ya kan? Karena al-masjid khusus sangat takwa, masjid ini dasar ketakwaan sampai masjid. Maka diendongi masjidnya, dikelosohi masjidnya, diwawahi masjidnya, ben besok ora pangling ning akhirat. Jangan sampai kosong masjidnya. Di masjid ini Masya Allah, kalau kita punya rumah Pak, kata guru saya itu, imahmu dibangun indah, kamarmu dibangun megah, lampu dipasang caang, mual ngajajatkan ke surga orang samudayana. Ngertos? Jadi rumah kita gak bakal bisa mengantarkan kita ke surga. Yang bisa mengantarkan kita ke surga adalah masjid. Sampai Kanjeng Nabi ngendika, idza ra'aitur rajula yulasibul masajid falyashhadu bil iman. Kalau kalian melihat ada orang mondar-mandir dari masjid ke masjid lagi, dari masjid ke masjid lagi, saksikanlah itulah orang beriman. Ditanda orang beriman suka makmurkan Jangan masjid dibangun di mana-mana. Se-RW ono masjid siji, papat, se-RT ono masjid siji, musola pirang-pirang, akhirnya boleh trongan-trong. Wong kidul muka, mereka orang masjid kidul nang ndi Kang? Dina masjid lor. Wah, wong lor takon Kang, mereka ora tekon nang masjid lor nang ndi Kang? Nang masjid kidul. Wong kidul takon mana mereka mari ndi yo nang masjid wetan. Jebule nang omah bae nongkrong karo ngopi, nonton TV, nginum kopi, dipijitin istri. Kayak itu kau pengen surga. Dah. Tangelamon. Kau ngepengin surganya susah payah, jerih payah ke masjid, hutan petang-petang maring masjid, susah-susah maring masjid, sakit pun maring masjid, mati lagi ke masjid, syahid. Alhamdulillah. Ono sahabatnya Kanjeng Nabi namanya Umi Maktum Pak, orangnya buta. Ya Rasul, saya buta, apa saya harus ke masjid? Jadi Rasulullah, hal ra'aitum rajul, Kanjeng Nabi ngendika, hal sami tadi, apakah kau mendengar azan? Kata Maktum, sami itu ya Rasul, aku mendengar azan ya Rasul. Apa perintah Rasul? Walaupun kamu merangkak, datang ke masjid, sholat berjamaah. Niku perintahnya Rasul. Makanya ono adzan segera berang kemana? Datang ke pasar, ke masjid. Suarane adzan kumandang, iku panggilane pangeran, ajakan lakoni sembahyang,
kewajibane wong wis Islam. Ayo padha salat mumpung awak esih kuat, padha nglakoni tobat mumpung durung tekan sekarat. Elingono yo ojo lali, wong urip bakal mati, tua enom ora peduli, yen wis katekanan pati. Ayo padha top salat tinggone masjid wis anyar wis sae nggih, aja nganti kosong ngoblong-ngoblong. Masjid kinclong kinclong, bangunane makrong makrong, coronge ngorong-ngorong, sing jamangah kosong lompong. Naudzubillahi min. Nah niki nek pancen pengajian berhasil, niki pun waktu asar adzan terus jamaah bareng-bareng. Insyaallah Pak Lurah nggih, Pak Samad nggih, sarang-sarang monggo supaya niki ngajine niku mboten mung sekedar wes, tapi betul-betul terrealisasi. Tapi jeneng siraman, Bu, Pak, jeneng siraman ibarat kedelai disiram dadi kecambah mboten. Ora dadi kecambah disiram tok gak jadi kecambah, Pak kudune direndem. Kira wae. Nek ngaji siraman, Pak, di mana-mana banyak siraman tapi subuh tetap kosong karena baru disiram. Maka jangan cuma siraman, perlu adanya rendaman rohani. Maka rendaman rohani 3 hari Pak, jamaah tabligh. Rendaman rohani 3 hari, 40 hari, 4 bulan sehingga pada betah di masjid, senang masyarakat masjid. Insya demikian Bapak Ibu, semoga Allah SWT memberikan kepahaman kepada kita semua dan kita diberikan kekuatan, kemampuan, kesempatan, keikhlasan bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan senantiasa istiqomah sehingga nanti kita husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian Bapak Ibu, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari kehidupan saya. Niki ngapunten waktunya sekedap aku nggih, kurang gamblang, kurang padam ya bisa dipertanyakan kalau ketemu nggih. Soalnya niki nanti malam mau ke Brunei Darussalam. Kalau ada yang undang, kalau enggak ada ya tidur. Subhanallah wa hamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.